Saat ini, langit itu lagi berdarah alias blood moon. Terus jalanan di penjuru dunia dan di banyak negara itu lagi penuh dengan protes. Kemudian ekonomi global itu juga lagi bocor Recent parah. CBS News poll, 2 out of 3 Americans told us they're stressed about their own finances. Parah banget. Nah, September tahun ini itu kan bukan bulan biasa. Ini adalah bulan untuk riset. You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Healed and get good. Thank you and I love you. Hai guys, selamat datang di channel ini. Kalau misalnya kamu baru saja menemukan diriku atau channel ini, nama aku adalah Desi Sita, dan di channel ini biasanya aku selalu membahas seputar energi, spiritualitas, dan bagaimana kosmos nyambung ke kehidupan kita sehari-hari, dan apa saja kunci hidupnya, of course. Like the name, ya kan? Nah, September ini bukan bulan yang biasa aja ya. Jadi bisa dibilang bulan yang luar biasa. Karena apa? Karena banyak sekali yang terjadi kebetulan-kebetulan yang di atas dan juga di bawah ya. Dari mulai kita punya full moon, blood moon eclipse, portal 999, dan dunia juga lagi panas dengan protes politik dan juga ekonomi yang lagi gonjang-ganjing. Semuanya itu kayaknya kok sinkron atau istilahnya as above, so below. Dan aku mau ngajak teman-teman semua untuk melihat gambaran besarnya itu bagaimana, alias dari sisi yang berbeda lah ya. Nggak zoom in aja terus. Kalau zoom in itu kayaknya chaotic gitu kan. Tapi kalau zoom out itu kayaknya kita oke, paham deh. Now I know. Jadi lebih ada pengertiannya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan full moon ya. Biasanya full moon itu kan bikin emosi kita memuncak atau gampang meledak, gampang marah, resah, nggak jelas gitu ya. Tapi kali ini beda saya, karena kali ini kan ditambah dengan eclipse. Itu artinya bukan cuma sekedar sadar saja kitanya akan emosi kita, tetapi kita juga dipaksa untuk melepaskan. Melepaskan apa saja? Banyak. Dari mulai ilusi, topeng, belief, tali eterik atau etheric cord, yang pasti segala sesuatu yang bersifat palsu, fake-fake, bohong, pokoknya semuanya akan terbongkar di bulan ini. Audience tomorrow instead of 20 years from now. Oh, the great Oz has spoken. Oh, pay no attention to that man behind the curtain. The great Oz has spoken. Who are you? Oh, I am the great and powerful Wizard of Oz. You are? I don't believe you. No, I'm afraid it's true. There's no other wizard except me. Jadi September itu kan bulan ke-9. Terus tahun 2025 kalau kita jumlahkan semuanya ujung-ujungnya itu 9. So ya, intinya dari tanggal 9 ini kita itu masuk ke yang namanya portal 999, yang artinya siklus lama itu selesai dan ruang yang baru akan terbuka. Jadi bakalan banyak yang misalnya putus cinta atau selesai kontrak kerjanya atau kebongkar perselingkuhannya atau apapun lah yang palsu-palsu gitu ya. Itu semuanya akan kebongkar. Analoginya tuh gini, jadi misalnya kita lagi punya papan catur nih, terus papan caturnya itu kita goyang-goyangin gitu ya, guncangin yang heboh, semuanya akan jatuh. Dan kita akan diminta untuk menata ulang semuanya papan catur itu secara sadar, secara based on what we want ya, bukan programming lagi, bukan pikiran bawah sadar, bukan turun-temurunan trauma leluhur dan lain sebagainya, harus sadar. Rumor has it that God himself is present in your kingdom. In my kingdom? How can this be? Kalau di astrologi, matahari itu kan adalah simbol dari yang namanya otoritas, ego, dan juga identitas. Kemudian bulan itu adalah simbol untuk bayangan atau pikiran bawah sadar. Jadi pada saat mataharinya itu ketutup sama bulan, itu artinya yang biasanya kelihatannya kuat dan berkuasa itu akan ditutup bayangannya. Nah, itu artinya akan terjadi krisis otoritas dan juga reset identitas. Apa yang kelihatannya berkuasa bisa jatuh seketika like that.
like that ya. Nah, makanya tanggal 21 September ini biasanya disebut sebagai momen riset identitas. Apapun yang selama ini kelihatannya kokoh, kelihatannya kuat, kelihatannya wow, hebat, pemimpin, sistem, seseorang, bahkan identitas pribadi bisa goyah kalau misalnya kamu nggak jujur. Semesta itu lagi bilang, ini saatnya mulai lagi dari nol, riset itu tadi ya. Nah, serem ya. Nah, ini berlaku untuk semua orang ya, termasuk aku yang membawakan informasi ini. Nah, sekarang mari kita zoom out. Kita akan melihat ke dunia gitu secara global. Apa yang terjadi di luar sana gitu kan. Banyak sebenarnya, aku hanya menyebutkan beberapa aja yang memang nampak banget menonjol gitu ya. Kayak misalnya di Amerika itu jutaan orang protes No Kings. A hit-and-run driver caught on camera here plowing through a crowd during a No Kings protest. About 50 people were protesting along West 5th Street near Pershing Square on Sunday when a woman was hit. Kemudian di Inggris itu demo untuk minta end seputar mass migration. Banyak sekali kan orang yang migrate dari negara tetangga. Kemudian di Turki ada 2 juta orang turun setelah oposisinya ditangkap. Turkey is witnessing its worst street unrest in more than a decade. Kemudian di Australia itu ada ratusan ribu orang turun ke jalan demo untuk stop mass migrasi. Sama lah kayak di UK itu tadi. Jadi banyak orang yang bentrok dengan polisi dan kontra protes. Of all of you, we're not racist at all. We love every one of you. The Nazi group ruined it. Dan di Indonesia itu banyak sekali masalah ya, dari mulai DPR, Papua, Makassar. Nah, sekarang aku juga mau membahas yang namanya Omniwords. Ini sebenarnya istilah yang dikasih tahu ke aku dari suamiku ya, Pak CJ ya. Jadi beliau bilang bahwa kita masuk ke yang namanya Omniwords. Omniwords itu apa? Intinya itu perang omni kan ya, omni di segala banyak hal gitu. Perang dalam banyak hal, dari mulai antar agama, antar suku, antar ras, antar kepercayaan, bahkan antar influencer itu juga banyak yang perang aku lihat di dunia online. Terus bentuknya itu tidak harus kelihatan gitu ya, kayak misalnya kita lihat itu tembak-tembakan gitu, enggak. Jadi bentuknya itu banyak sekali. Dari mulai yang terang-terangan, perang yang beneran itu juga banyak kan ya sekarang di banyak negara loh saya. Ada di Sudan, ada di Ethiopia kalau nggak salah, terus di Palestina sama Gaza, Ukraine sama Rusia, and so on. Dan banyak hal lagi yang akan muncul gitu ya. Aku nggak akan, I don't want to talk more about this karena nanti takutnya jadi fear based atau menakut-nakutin ya. Silahkan untuk kalau tertarik seputar hal ini bisa ngobrol sama suamiku, dia tahu banyak seputar hal ini, atau bisa juga ngelihat di alternatif media karena banyak sekali informasi di sana yang menurutku kalian harus tahu, wajib banget tahu. Karena apa? Karena semakin kita paham apa yang terjadi di dunia, kita nggak aloof gitu, nggak naif, nggak yang liburan gitu ke Turki gitu misalnya ya. Taunya mereka lagi ribut kan, terus kita ada di tengah-tengahnya gitu, di antara sengketa itu. You don't want that to be happen, right? So ya, banyak sekali yang terjadi. Nah, kemudian seputar Omniwords ini juga nggak cuma sekedar dari yang itu tadi, yang terang-terangan, tetapi juga ada yang tidak terang-terangan gitu ya. Dari mulai psychological war, biological war. I'm talking about the Omniwar. And then, jadi secara biologi pakai bioweapon kayak gitulah ya, diracunin dikit-dikit. I don't want to talk more about that. Tapi information wars. Oh yeah, there's information wars. What else? Oh, there's many. Yeah, so many wars. So yeah, mungkin aku akan bikin video khusus seputar Omniwars. Kalau misalnya teman-teman kayaknya penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi, komen di bawah seputar hal itu. Jadi intinya dari barat sampai ke timur, rakyat itu semuanya bilang hal yang sama.
cukup sudah alias enough gitu ya. Nah, ini adalah Pluto di Aquarius alias energi kosmik yang memang sedang meruntuhkan sistem yang lagi berantakan atau sistem yang memang nggak benar, yang usang kayak gitu. Nah, bukan cuma politik saja nih yang lagi mulai berantakan atau gonjang-ganjing dan mau runtuh, ekonomi juga begitu. Kayak ibaratnya gini, utang global sekarang itu kan sudah tembus ke lebih dari 324 triliun dolar kalau nggak salah ya, alias setara dengan 330% GDP dunia. Jadi pasar saham global itu sempat anjlok itu sampai miliaran dolar setelah tarif barunya si US itu, Presiden Trump, new tarif gitu. Terus dia rebound lagi, tapi intinya sih masih rapuh gitu ya. Nah, rupiah dan juga banyak sekali mata uang dari negara berkembang yang lainnya itu ikut melemah. Jadi setiap kali ada gejolak ekonomi politik atau ada isu-isu sesuatu ya makin lemah lagi lah kekuatan duit kita, makin kita susah untuk belanja, intinya gitu ya. Intinya dunia dagang itu mulai nggak nyaman dan dia juga terbelah jadi dua. United against Trump. Leaders from some of the world's largest powers right now joining forces to take on the White House. And the images are striking. Russia's Vladimir Putin shaking hands and laughing with Chinese President Xi Jinping and India's Prime Minister Modi, at one point even holding hands with Modi. The show of unity in China clearly designed to send a message to Trump and what Xi calls his, quote, bullying practices. The trio is notably about to be joined by another U.S. adversary, North Korea's Kim Jong-un. Nah, analoginya tuh gampang banget. Misalnya begini, kita itu lagi pakai ember yang bocor. Jadi mau ngeprint duit sebanyak apapun, mau masukin air sebanyak apapun, tetap aja keluar, tetap aja bocor, tetap aja utangnya banyak, 330%, bayangin. Nah, itulah yang terjadi di ekonomi global. Dan itu juga yang banyak orang alami di level pribadi, ngaku. Dan pola ini namanya adalah pola boncos. Sekarang, refleksi buat diri kita semua ya. Kalau misalnya di dunia itu dipaksa untuk jujur, itu artinya kita juga dipaksa untuk jujur. Pertanyaannya itu adalah, apa yang kamu pertahankan saat ini, padahal kamu tahu itu sudah retak atau rusak ataupun nggak baik buat dirimu. Mungkin hubungan palsu yang kamu miliki, atau mungkin kebiasaan boncosmu itu, atau mungkin janji yang kamu tahu itu sebenarnya cuma ilusi saja, alias apa ya? What is that the word? Sambil nunggu mobil lewat. What is that the word, guys? HTS? Hubungan tanpa status. No, not that one. Janji palsu itulah. Ada istilahnya, cuma dikasih. Intinya, eclipse kali ini ngajak kita semua untuk berhenti berpura-pura, kemudian kita reset, dan kita bangun dari fondasi yang jujur, fondasi yang sadar, bukan trauma, landasannya bukan trauma ataupun pola bawah sadar yang diprogram dari orang lain. Nah, misalnya kamu ngerasa capek, udah kerja keras, tapi hasilnya selalu bocor, September ini adalah momen untuk dirimu buat reset pola boncosmu itu. By the way, aku sudah siapin panduan buat itu. Klik link di bawah, ikuti perjalanan ini dan mulai reset siklusmu sekarang. Mumpung lagi pas gitu ya energinya. Karena gini, perubahan besar di dunia itu selalu dimulai dari riset kecil yang terjadi di manusianya gitu ya, atau di dalam diri kita semua lah. Kalau kita semua udah oke, baru kita bisa merubah dunia gitu ya. Nah, kalau misalnya video ini resonate sama kamu, jangan lupa like, subscribe, and share. Aku biasanya nggak minta kayak ginian, say. Atau tulis komen deh, pokoknya intinya gini, apa sih bagian dari dirimu yang kamu ngerasa kayak cukup sudah gitu, it's enough, is enough, I don't like this life anymore. Mungkin seputar bosmu, seputar pekerjaan, seputar pasanganmu, I don't know. People have something that you feel like this is enough, I don't want it anymore. Nah, silahkan share di bawah karena aku pengen tahu
Buat teman-teman yang baru tune in ke channel Kunci Hidup, saat ini aku tidak tinggal di Indonesia. Jadi udah 10 tahunan aku berada di Kanada. Jadi aku pengen paham lah kayak apa keadaan di sana gitu ya. Dan kalian ada di mana. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.